Eh, sudah kenal semua ya sama saya mungkin tadi ya. Ya ada yang kenal? Oke, nama saya Wiranata. Saya selaku manajer promosi Yamaha Brothers. Keseharian saya itu adalah mempromosikan motor, baik dunia nyata, dunia sosial media dan dunia gaib ya. Jadi saya di sini pengen kalian itu semua yang ada di sini selaku putra putri duta lingkungan atau duta apalah itu punya kemampuan public speaking yang bagus, terus kemampuan otak kanan yang bagus, terus percaya diri tingkat tinggi, dan kemampuan bermain sosial media yang mumpuni. Kenapa? Di dunia era digital kalian tuh nggak mungkin lagi cuman ngandalin otak kiri, belajar itu nggak mungkin lagi. Karena ke depan orang bodoh itu bisa jadi orang kaya. Ngerti kan? Bukan berarti saya bilang orang kalian nggak perlu belajar, tapi kadang-kadang orang-orang ngebego, orang-orang yang aneh-aneh di sosial media itu bisa lebih kaya daripada kalian. Benar nggak? Nah sekarang tujuan orang sekolah apa? Belajar cari ilmu. Setelah cari ilmu apa? Cari duit kan? Tapi kalau pada kenyataannya banyak orang udah punya duit tanpa sekolah, ada yang salah nggak? Berarti ada yang salah. Pertanyaannya adalah kenapa orang nggak sekolah bisa kaya raya? Gitu. Inilah yang namanya the power of right brain. Ya. Oke. Ini adalah namanya kemampuan otak kanan ya, otak kanan. Jadi manusia itu ada dua, ada introvert, extrovert. Kalian bagian mana nih? Tahu nggak introvert? Introvert itu orang yang kalau ditanya sudah makan belum? Mau kemana? Balik aja. Itu orang introvert ya. Orang extrovert itu orang yang kalau ditanya satu pertanyaan jawabannya 1000. Oke? Ada orang introvert disuruh maju, kamu maju dong ke depan. Kau bela, jangan aku lah, kau bela. Itu introvert. Tapi kalau extrovert tanpa disuruh maju. Kalian mau jadi yang mana? Intro atau extro? Extro ya. Ini ada lagi pengalaman gue ya. Waktu gue sekolah, temen gue itu ranking 1 terus. Gue ranking 27, 30. Ini rankingnya. Tapi yang lebih maju siapa? Ya gue. Gitu. Yang bisa jabatan tinggi siapa? Ya gue. Itulah gue bangga jadi gue. Gitu. Intinya apa? Makanya saya bilang tadi, orang bodoh di sekolah belum tentu setelah dia lulus sekolah dia kire atau miskin. Belum tentu. Karena apa? Mungkin dia punya bakat ekstrovertnya tadi yang dipakai. Kalian pernah lihat nggak? Ada orang yang ada temennya, yang satu dekat sama guru, yang satunya lagi nggak mau dekat sama guru. Yang lebih maju siapa? Yang dekat sama guru, karena dia berani buat ngomong depan gurunya. Makanya dia jadi extrovert. Nah sekarang kalian teliti lagi, kalian itu introvert apa extrovert? Bisa saya bilang ya, ada yang mau nyanyi nggak ke depan? Nyanyi dangdut. Oke, mau nggak? Enggak, mau nggak? Enggak, mau nggak? Oke, paham kan? Kenapa artis itu selalu dikenal oleh seluruh Indonesia? Karena dia extrovert, karena dia mau tampil apapun. Gocita Luna itu disukir-jukir balik, mau dia. Ya? Nah kalau kalian diem aja di sini, manyun di sini, nunggu orang dipanggil, gak bakal sukses. Sekolah kalian dikumbang sekalipun, gak bakal sukses. Bener gak Pak? Bener. Ya, sekolah kalian itu tinggi-tingginya sampai Harvard University nggak bakal sukses kalau misalnya introvert. Gitu. Di zaman era digital itu semua orang harus extrovert, semua orang harus percaya diri, pede. Tadi ada yang nanya, kamu nggak tanya wawancara saya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ini dan sekarang saya ada dengan bapak ini. Kalau kalian jadi penonton YouTube, mau nggak kalian nonton? Coba dibalikin.
Hai guys, nama saya Rita. Nah, gue ini lagi bareng sama ini. Mau nggak lanjutin nontonnya? Nari, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak kami persilakan berdiri, kepada ibu silakan datang. Yang di belakang boleh. Saya ambil lagi begitu ya. Ada pacar lagi begitu gue. Masih kayak gitu kan? Ada yang mikirin rumahnya, ada yang mikirin temennya, ada yang mikirin apa dan lain-lain, ada yang ngeblek. Coba kalau MC-nya, baiklah bapak ibu semuanya, sekarang kita sudah ada di acara Lomba Cipta Kreatif. Ada nggak kesempatan mau tidur? So, ini pelajaran buat MC. Walaupun MC disuruh yang formal sekalipun, kalau nada dan intonasinya benar, orang dengar. Gitu, ya. Jadi ubahlah cara kamu jadi MC tadi. Misal kamu disuruh oleh sekolah harus yang formal ya nak, harus gini-gini. Oke, formal. Jabanin formal. Tapi kasih sensasi dalam sebuah jadi MC. Paham kan maksudnya? Kasih sensasi. Kamu tonton YouTube orang jadi MC formal, Coki Sitohang. Siapa lagi MC formal? Daniel Mananta. Disuruh Miss Indonesia bisa. Tapi ada nggak dia ngomong, baiklah bapak ibu ini. Itu harus dilihat. Audiensnya harus dilihat. Audiensnya kalian harus dilihat. Yang datang ini siapa? Yang datang ini nenek-nenek kakek-kakek yang mau vaksinasi, atau yang datang ini anak-anak sekolah yang masih muda-muda. Itu harus dilihat. Harus diperhatiin siapa yang datang. Makanya kata orang ada apa namanya 5W 1H. Who, when, where, why, how, kan? Itu harus diperhatiin. Jadi MC harus memperhatikan ini. Karena kalau enggak, kamu nggak bakal dilihat oleh orang. Kamu didengar, tapi nggak bakal dilihat. Paham nggak maksudnya? Tersinggung nggak? Nah, satu lagi, anak ekstrovert itu nggak bakal kesinggung diomongin apapun. Anak yang mau maju, orang yang mau maju, kalau diomongin jelek sekalipun nggak bakal kesinggung dia. Tapi kalau orang introvert, dia ngomongin dikit, ay kalau ini jelek ya, ay kau tuh nggak bagus lah ini. Jelek ya, di dalam kau belain. Nggak bakal maju dia, nggak bakal maju. Makanya ada TikTok itu, lo ngomongin gue bodo amat gitu kan. Harus kayak gitu. Kalau kamu udah berani jadi MC, so kamu harus berani show off. Lihatin ke seluruh dunia, seluruh orang. Inilah gua, this is me. Oke? Kau juga mau jadi YouTuber, kau harus lihatin, this is me. Gitu. Inilah aku, bukan orang lain. Gitu. Kau jadi duta, kau harus mewakili sekolah. Kau harus tampil di bagian paling depan, garda paling depan. Kenapa? Kamu adalah muka sekolah, satu sekolah. Itu penting loh. Jadi kalau kalian jadi duta, jalan harus bagus, style harus bagus, cara ngomong harus bagus, tampilan harus keren, bersih, rapi, terbaik, the best of the best. Kalau kalian udah jadi duta, namanya kalian sudah the best of the best di sekolah ini. Bener kan? Jangan lagi udah jadi duta, cuma nebal nama doang, label doang. Oke? Apapun dutanya, mau duta lingkungan, berarti kamu tuh harus ngeliatin sekolah ini harus bersih. Kalau nggak tuh muka gua nih ketampang. Ya kan? Duta apa? Persahabatan. Kalau ada teman berantem, muka lo duluan yang kena. Mana lo duta persahabatan? Ngapain aja lo dapet duta persahabatan? Itu logikanya. Ya kan? Duta cewek, putri misal, duta putri. Lo harus tampil keren, lo harus tampil cantik, lo duta lo. Ada nggak kepikiran sampai ke situ? Ya kan? Nah, jadi pelajaran pertama yang kalian dapat hari ini di jam sekarang adalah gua harus jadi extrovert. Gua harus show off ke dunia kalau inilah gua, this is me. Gua berani kalau dipanggil guru, gua paling depan. Gua berani kalau ngadepin masalah, gua paling depan. Gua berani ambil resiko apapun. Dan gua siap buat maju. Ikutin semuanya, lomba kayak atau apalah segala macam. Ada kisah satu orang di Yamaha. Itu di Yamaha ada namanya Yamaha tuh model. Kita ada model, ada seorang model.
Dia itu ngikutin lomba kita dari 7 abad yang lalu. Segitunya gitu, 7 abad yang lalu. Kami bikin lomba modeling biasa dia ikut, modeling cilik dia ikut, modeling perempuan dia putri dia ikut, modeling Miss Hijab dia ikut, modeling Miss Chinese dia ikut, modeling Yamato model dia ikut terus gak pernah menang. Tapi dandanan paling heboh, dandanan paling all out, cantik juga enggak. Tapi dia selalu ikut. Ujungnya apa? Kami menangin terakhir. Pas kami menangin, dia eksis langsung ikut ke Cici Sungsel, Pak. Jadi orang ini orang Chinese, dia ikut Miss Hijab. Tapi dia hijab beneran. Kak, aku selalu bingung. Lo ini kan Muslim, kok main hijab? Gak apa-apa, Kak. Akan modeling. Gak apa-apa, katanya. Ikut aja semuanya, coba-coba. Yang mana yang menang. Pas itu kami menangin, setelah kami menangin, dia ikut ke Cici Sumatera Selatan. Ikut baru ikut audisi. Ditanya oleh Kak Cici itu, kamu kalau masuk sini, kamu mau nggak kerja di sini? Mau. Terus kalau kamu mau sini, ya ikut lomba lain nggak? Ikut. Nggak lolos dia langsung. Kan dia ngomong mau ikut lagi lomba yang lain. Dia ikut Miss Chinese Indonesia ke nasional. Dia ikut, gila. Di sini ikut, di sana ikut. Di jam yang sama, di menit yang sama. Gila nggak nih cewek? Terus ujungnya yang nggak ikut. Dan acara final, Kak Cici final. Kami dari Yamaha sebagai sponsor, kami bawa duta dong. Duta kan yang kami bawa dia. Dia kami bawa dan dia selempang buat si Koko Cici. Semua orang kaget. Dia audisi, orang peserta audisi yang ditolak. Tiba-tiba dia yang nyelempangi. Berarti dia yang menang dong. Ya kan? Nah, inilah the power of confidence. Ya, jadi kalau kalian confidence, apapun yang terjadi, mau gempa bumi sekalipun, kalian tetap di depan. Paham kan maksudnya?